Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Faradiza, calon motivator dari Bimba AIUEO. Melalui video kali ini, saya akan mereview materi kurikulum baca 2 yang telah disampaikan oleh Ibu Hana. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana caranya agar anak tidak lupa saat dikenalkan simbol huruf AIUEO. Caranya yaitu menggunakan modul pelangi sebagai media berdialog dengan anak, agar anak mau dan menyukai ataupun tertarik dengan pengenalan simbol huruf A, I, U, E, O. Nah, karena di modul pelangi ini setiap huruf simbol A, I, U, E, O nya itu diberikan warna yang berbeda-beda dan juga terdapat gambar pada setiap masing-masing huruf. Jadi nanti pasti anak-anak akan menyukai dan juga tertarik dengan simbol huruf A, I, U, E, O. Nah, jika anak sudah mulai tertarik, maka kita sebagai motivator meminta partisipasi aktif kepada anak untuk menyebutnya dan juga menunjuk huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, selanjutnya jika anak sudah mulai tertarik juga, lakukan pengenalan simbol pada huruf O terlebih dahulu. Kenapa huruf O terlebih dahulu? Karena huruf O itu adalah huruf terakhir yang ada pada huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, karena anak itu mudah sekali mengingat huruf atau kata-kata terakhir, maka yang dikenalkan adalah huruf O terlebih dahulu. Biasanya kalau misalnya anak-anak dikasih pilihan, kakak mau buah apel atau buah pisang, nanti anaknya itu pasti bakal ngejawab buah pisang gitu. Nah, karena yang dia ingat adalah kata terakhir atau huruf terakhirnya gitu. Jadi yang kita kenalkan adalah simbol huruf O terlebih dahulu. Nah, jangan lupa setelah kita kenalkan, jangan lupa untuk meminta partisipasi anak aktif dalam menunjuk dan juga menyebutkan huruf O. Jika anak sudah menguasai dan sudah memenuhi syarat dan terampil dalam menyebutkan, maka kita bisa mengenalkan huruf setelahnya, yaitu huruf A. Syaratnya adalah huruf O sudah terampil diucapkan dan dikenal oleh anak. Jangan lupa saat mengenalkan huruf A juga kita sisipkan huruf sebelumnya, yaitu huruf O. Jika anak sudah menguasai, maka kita bisa melanjutkan lagi ke huruf I. Nah, jangan lupa juga kita mengulang lagi huruf yang sebelumnya, yaitu huruf A dan huruf I. Nah, jangan lupa juga di masing-masing setiap pengenalan huruf, kita juga wajib memberikan reward kepada anak salah satunya, yaitu berikan reward selama 5 menit 1 kali. Nah, setelah huruf I, kita sudah pastikan huruf O, A, dan I benar-benar dikuasai oleh anak-anak, maka kita bisa ke pengenalan huruf U. Nah, jangan lupa untuk diulang lagi huruf O, A, dan I-nya. Saat kita menyebutkan masing-masing huruf itu, jangan lupa ada penekanan supaya anak bisa mengingat masing-masing huruf tersebut gitu. Terus selanjutnya huruf terakhir yang dikenalkan yaitu huruf E. Syaratnya itu anak-anak harus menguasai dulu nih huruf O, huruf A, huruf I, dan huruf U. Nah, itu harus disisipkan terlebih dahulu kepada anak-anak agar tidak lupa dengan masing-masing hurufnya. Jangan lupa saat pengenalannya kita meminta anak untuk partisipasi aktif dalam menyebutkan dan menunjuk. Lalu dari kitanya juga harus ada penekanan hurufnya. Huruf E harus lebih terdengar jelas dibandingkan huruf simbol yang lain supaya anak tetap terus mengingat. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu pada modul apa anak dilatih menghilangkan mengeja? Apa dampak jika anak masih mengeja dengan suara keras?
Nah, pada modul apa? Pada modul B2 atau pada modul baca 2. Nah, pada modul baca 2 ini anak dilatih motivator untuk mengeja dengan suara semut. Tujuannya adalah untuk menghilangkan mengeja secara perlahan. Jadi misalnya kayak kakak ikutin bu guru ini ya, coba bilang kata mama. Apa kak? Coba ulangi kata apa? Mama. Pelan-pelan gitu dengan suara semut. Supaya tujuannya ini agar anak menghilangkan mengeja dengan suara keras. Dan terampil dia mengucapkan ejaan tersebut dengan suara semut. Nah, dampaknya apa kalau misalnya anak-anak tidak bagaimana dampaknya kalau misalnya anak-anak masih mengeja dengan suara keras? Dampaknya itu bisa hingga dewasa nanti. Nah, anak-anak bisa terbiasa dengan mengucapkan suara keras. Terus dampak yang lainnya adalah anak jadi merasa tidak yakin apakah yang diucapkan itu sudah benar atau belum. Nah, sebagai motivator, kita harus terus melatih anak untuk bisa berbicara pelan dan mengeja dengan suara semut. Untuk bisa memelankan suaranya dengan cara berbisik. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.